Halo guys, sesuai voting ya, kali ini admin mau membahas komik baru. Judulnya adalah Academy Undercover Professor. Menceritakan apa serial ini? Jangan banyak tanya, jangan banyak protes. Kalau gak suka atau sudah tahu ceritanya, gak usah ditonton, skip aja. Dan yang penasaran, langsung saja, enjoy the story. Cerita dimulai dari MC kita ya, namanya belum disebutkan di awal. MC kita ini dari kecil sudah ditinggal oleh bapaknya, jadi dia anak yatim nih. MC kita ini didoktrin sama nyokapnya agar harus jadi dukun atau bahasa halusnya mendalami agama, tapi nggak tahu agamanya apa, animisme atau dinamisme mungkin. Biar selalu dilindungi oleh roh, kalau nggak jadi itu nanti bakal kena kualat kata emaknya MC ini. Tapi apa daya, MC kita ini yang seorang ateis ya, dia nggak percaya sama hal-hal semacam itu. Dia lebih memilih yang realistis aja. Maka dari itu, MC kita yang sudah merencanakan masa depannya mau bagaimana mulai dicapai, dari belajarlah, leslah, kuliahlah, pelatihanlah, dan seterusnya. Akan tetapi, di saat MC kita ini sudah jadi orang yang berpengaruh di masyarakat, kasihan sekali MC kita, dia ditabrak truk pun. Saat sakaratul maut, MC kita berpikir, apakah ini adalah akibat dirinya memberontak dulu? Apakah ini adalah bentuk kualatnya? Tidak ada yang tahu. Akan tetapi, untungnya MC kita ini gak langsung dihisap di akhirat ya. Dia masuk isekai, kehidupan setelah kematian yang dulu nyokapnya sering jelaskan itu beneran ada, bukan omong kosong. Dan dia terlahir dengan ingatan di kehidupan sebelumnya. Singkat cerita, saatnya memulai kelas anak-anak, MC kita sedang mengajar di Akademi Sihir. Flashback ke beberapa bulan sebelumnya, di suatu stasiun kereta, terlihat ada seseorang yang ingin berpergian menggunakan kereta. Setelah tiket keretanya diperiksa petugas, dia masuk ke kabin 403, yang di dalamnya terdapat seorang kakek tua yang sedang santuy membaca koran. Kakek itu menyapanya dan tak lama kereta pun berangkat. Kakek itu terlihat sedang membaca koran yang menuliskan berita tentang perang saudara di Kerajaan Utah yang sudah selesai dengan kemenangan faksi putri. Berbekal topik itu, pemuda itu memulai percakapan dengan kakek tua. Pemuda itu memperkenalkan diri, namanya adalah Luger Chelsea, dan kakek itu bernama Gerard, tanpa nama belakang. Luger mempunyai nama belakang yang berarti seorang bangsawan. Walaupun bangsawan, tapi keluarganya telah jatuh, jadi dia nggak ada bedanya dengan rakyat jelata. Tujuan kakek ini adalah ibu kota kekaisaran yang bernama kota Lane de Brunau, dan Luger Chelsea mau menuju kota Lethelvelk. Di sana dia ditunjuk menjadi guru di Akademi Sihir yang paling bergengsi di kerajaan ini. Nama akademinya adalah Akademi Soren. Akademi ini berisikan monster-monster jenius dari berbagai kalangan. Rakyat jelata maupun bangsawan boleh bersekolah di sini. Dan si Luger ini ditunjuk menjadi guru atau dosen ya bahasanya. Wah, memang bukan kaleng-kaleng nih. Sekarang berpindah topik mengenai perang saudara di Kerajaan Utah yang dimenangkan oleh faksi putri. Rumor mengatakan kalau yang memimpin pasukan putri bukanlah penyihir atau ksatria yang kuat, melainkan seorang tentara bayaran yang bernama Machiavelli. Mendengar itu, si kakak ini biasa-biasa aja, seolah nggak percaya dengan rumor kosong itu. Tapi nyatanya, Machiavelli adalah dia, si kakek itu. Kakek ini sering menyamar menjadi siapapun, dan nama Machiavelli adalah salah satu penyamarannya dari sekian banyaknya penyamaran yang dilakukan. Dan kakek ini ternyata adalah MC kita ya. Saat ini dia sedang menyamar menjadi kakek yang bernama Gerard. Lagi asik-asik mengobrol dengan Luger, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh nih. Dan benar saja, kereta ini mengalami ledakan yang lumayan keras, sampai mengguncang mereka berdua. Apakah ini malfungsi mesin? Gak mungkin, karena mesin sihirnya sudah dilindungi dengan baik. Terdengar teriakan penumpang lain dan kaca yang pecah. Benar saja, ini merupakan pembajakan. Tujuan pelakunya mungkin mengincar seorang pedagang kaya atau bangsawan. Dan pasti, pembajak itu ada penyihirnya. Mereka langsung bergegas memeriksa sekitar. Ternyata di gerbong ini hanya mereka penumpangnya. Dan ledakan barusan dari gerbong ketiga, mereka ini di gerbong keempat. Gerard merasa aneh dan benar saja. Musuh tiba-tiba masuk lewat kaca, dan mereka bertarung.
Dengan mudah, Luger menyentuh musuh itu. Pas mau diinterogasi, bom bunuh diri ya, dan ternyata keretanya nggak hancur, tapi Luger membawa orang itu keluar dan ikut meledak bersamanya. Gerard sangat menyayangkan insiden ini yang merenggut nyawa Luger, tapi ternyata mukanya Gerard sobek. Ya udah sekalian aja lah, ganti muka. Ya ini dia muka asli MC kita. Flashback MC kita ini. MC kita ini sebenarnya gak ada nama tetapnya ya. Semua identitas yang dia gunakan berasal dari dunianya dulu. Dan entah kenapa, dari dulu MC kita ini selalu terlibat dengan berbagai macam insiden yang mengharuskannya mengubah identitasnya. Contohnya adalah Machiavelli. Dia menggunakan nama Machiavelli untuk menjadi tentara bayaran dan pada akhirnya memenangkan perang saudara. Dan untungnya, faksi putri sangat euforia dengan kemenangannya dan membuatnya gak peduli sama sosok Machiavelli ini. Dan akhirnya MC kita mengubah identitasnya dan kabur. Niatnya pengen pergi ke ibu kota pakai kereta, tapi entah kenapa lagi-lagi terlibat dengan insiden. Ada, kayaknya ini kualat yang emaknya dulu bilang masih nempel sampai sekarang. Nih, MC kita ini lagi memikirkan situasinya. Dia menyimpulkan pembajak kereta ini bukanlah perampok biasa. Dia rela bunuh diri daripada diinterogasi. Lagi mikir gitu, tiba-tiba ada seorang petugas yang datang menyapanya. Petugas itu mengingatkan agar MC kita ini pergi ke gerbong lain untuk evakuasi. Tapi ternyata penyamaran si petugas ini bisa terbaca oleh MC kita. Karena mengingat sekarang ini waktu yang paling mustahil untuk melakukan pembajakan, kecuali pembajak itu punya orang dalam. Kereta yang melewati tebing terjal, berkecepatan penuh, ditambah perlindungan sihir yang canggih membuatnya sangat mustahil untuk dibajak. Dan tiba-tiba kok gampang banget dibajak, sangat tidak masuk akal. MC kita ini yang sangat kesal mau interogasi, akan tetapi dia menyadari sesuatu yang aneh. Petugas itu langsung meninggoy. Kawanan pembajak yang lain sudah datang. Sepertinya si petugas sudah nggak berguna lagi, jadi dibuang begitu saja. MC kita ini sangat pro masalah beginian ya, nggak kena tembak sama sekali dong. Pas pembajak itu mau tembak lagi, tiba-tiba senjatanya tidak berfungsi. Ternyata MC kita ini menggunakan sihir malfungsi, jadi senjatanya dirusak sama sihir itu. Mereka nggak menyangka MC ini adalah penyihir. Tapi sihir MC kita langsung dibatalkan. Ada counternya ternyata. Penyihir juga ada di pihak pembajak. MC kita sudah dikepung dari depan dan belakang. Dia memikirkan situasinya, menghitung waktu untuk bala bantuan datang, tapi kayaknya nggak mungkin, mengingat lokasi kereta ini masih di pegunungan. Jadi kabur aja dah. Daripada ribut, malasin banget dah. Para pembajak yang bingung, sebenarnya kemana si MC kita ini pergi? Apakah dia lompat? Lagi bingung tiba-tiba, crot. Salah satu pembajak modar ditusuk kepalanya. Wah, ternyata dia ada di atas kereta. Apakah pakai sihir terbang? Sangat mustahil. Pembajak itu langsung mengubur-ngubur MC. MC lari ke arah belakang kereta diikuti oleh para pembajak dan ledakan besar membuat pembajak ini khawatir. MC kita yang sedang dihadapi pembajak ini sangat menakutkan. Baru pertama kali mereka melawan penyihir ini, pergerakannya sangat efektif dan efisien. Kalau dipikir-pikir, MC kita ini bukan ada di level penyihir biasa, melainkan level pemburu atau mungkin tentara bayaran. Tiba-tiba gerbong kereta dilepaskan. Pembajak itu mengira MC kita ini kabur. Mereka juga baru sadar kalau MC kita ini nggak punya alasan untuk melawan mereka. Tapi ternyata mereka salah sangka. Gelombang sihir yang dipancarkan MC membuat mereka sangat takut. Pas nengok ke belakang, benar saja. MC kita sudah berdiri mengeluarkan sihir pemusnahan. Habis semuanya. Dikira sudah selesai, ternyata ada yang masih hidup. Kayaknya ini penyihir dah, pakai sihir perlindungan. Orang itu menanyakan alasan MC kita ini membunuh mereka dan minta belas kasihan lah dan lain sebagainya. Ini pembajak mau bunuh MC duluan, pas udah terpojok malah minta ampun. Hilih, memang penjahat mah nggak pernah sadar udah berbuat jahat. Ditambah lagi, sudah banyak penumpang yang dibunuhnya. Sebenarnya pada awalnya MC kita ini nggak peduli sama urusan beginian. Tapi masalahnya pembajak ini sudah melihat muka asli MC. Jadi ya itu alasannya.
Memusnahkan musuh tanpa meninggalkan jejak adalah pilihan terbaik. Tapi, tiba-tiba orang itu dibunuh dengan sihir es. Ternyata bala bantuan sudah datang. Cewek ini dari Ksatria Cold Steel. Sementara itu di gerbong lain, bala bantuan dari Ksatria Cold Steel mengamankan gerbong-gerbong lainnya, dan pada akhirnya semua gerbong aman dan seluruh penumpang berhasil diamankan. Ternyata cewek yang menyelamatkan MC ini adalah wakil komandan Ksatria Cold Steel. Singkat cerita, mereka sudah sampai di stasiun Letofeld, dikawal oleh para Ksatria Cold Steel, biar nggak kena bajak lagi ya kan. Karena kereta baru dibajak, jadi penumpangnya nggak bisa langsung dipulangkan. Mereka ditanya-tanya dulu mengenai pembajakan yang terjadi barusan. Di sisi lain, MC kita ini lagi mengobrol sama wakil komandan Ksatria itu, namanya adalah Veronica Deville. Pas MC mau memberikan namanya, ada petugas kepolisian Letofeld yang datang untuk berbicara dengan Veronica. Setelah dijelaskan situasinya, petugas kepolisian itu curiga karena pembajakan ini terasa mustahil dan dia mencurigai adanya orang dalam. Maka dari itu petugas kepolisian ini mau menginterogasi penumpang terlebih dahulu untuk mencari tersangkanya. Mendengar itu MC kita ini tersenyum karena dia ini merupakan penumpang yang legal. Beli tiketnya normal dan legal. Tapi masalahnya dia beli tiket atas nama Gerard, pria tua pada penyamaran sebelumnya. Panik deh jadinya. Hahaha. Masalahnya kan dia ini mukanya gak seperti umur 40 tahunan. Mau kabur mustahil, di luar banyak ksatria dan petugas. Waduh gimana nih, bisa digantung gua. Selain itu, si wakil kapten ini pasti gak segan-segan sama kriminal. Memang apes nasib MC kita ini ya guys. Pas MC ini ditanya tiket keretanya, teman dari petugas itu mengatakan kalau gerbong si MC ini gak ada yang aneh. Karena menurut datanya, ada pria tua 40 tahunan dan pria muda 20 tahunan. MC ini menjelaskan pria 40 tahunan yang bernama Gerard kalau dia sudah meninggal saat penyerangan sebelumnya. Sedangkan si MC ini terlihat berumur 20 tahunan. Petugas itu mulai curiga, tapi si Veronica meyakinkan kalau MC ini bukanlah tersangkanya. Karena Veronica melihat MC kita ini melawan pembajak saat diselamatkan. Dan tiba-tiba MC kita ini dipanggil Luger, pria umur 20 tahunan yang menjadi teman sekabinnya. Dan setelah mereka melihat kalau Luger ini akan menjadi profesor di Akademi Soren, makin hormatlah mereka. Anjay, entah ini hoki atau apes. MC kita langsung mengiyakannya dan sekarang identitasnya berubah menjadi Luger Chelsea. Setelah keluar dari stasiun, mereka menawarkan untuk mengantar Luger ke akademi. Mengingat perannya sebagai profesor yang akan mendidik generasi mendatang sangat membuatnya dihormati. Tapi Luger menolak dengan sopan. Alasannya ada tempat yang mau dikunjungi dulu. Daripada merepotkan ya kan. Tapi mah alasan sebenarnya panik cuy. Ayo dong lu pergi aja anjir, biar cepet kelar nih. Setelah berpamitan dan pergi, entah MC kita ini bersyukur atau menyesal. Tapi intinya dia berterima kasih kepada almarhum Luger Chelsea. Berkat identitasnya, dirinya terselamatkan. Mengingat teknologi fotografi belum canggih di zaman ini, sulit untuk membedakan MC kita dengan Luger yang asli melalui foto. Tapi berkat itu, dia selamatlah. Sekarang MC kita berniat untuk bersembunyi terlebih dahulu dan membuat identitas baru. Saat dipikir sudah aman, tiba-tiba ada yang manggil dong. Manggil Luger Chelsea. Jir, panik lagi nggak tuh? Orang yang memanggilnya adalah pelayan yang bekerja di Akademi Soren. Dia kesini untuk menjemput Luger ke akademi. Adah, muncul lagi orang yang merepotkan nih. Apes. Singkat cerita, mereka dalam perjalanan ke akademi menggunakan delman. Biasanya delman itu kan ditarik pakai kuda. Yang ini beda ya guys, kudanya kuda mesin. Di dalam kereta, Luger makin panik tuh. Pelayan yang menjemputnya ini tidak terlihat sebagai pelayan biasa. Luger gak bisa merasakan hawa kehadirannya sama sekali. Tiba-tiba udah di belakangnya aja. Minimal dia ini mantan ksatria. Mau kabur pun sulit. Kalau alasannya nggak pas, nanti malah dicurigai. Jadi Luger memutuskan untuk main aman dulu dah. Karena jadi profesor di Akademi Soren yang bergengsi, artinya si MC kita ini bakal punya identitas bagus di kekaisaran ini. Sebelumnya MC ini nggak punya identitas tetap ya, dikit-dikit ganti identitas. Singkat cerita, mereka tiba di Akademi Soren. Akademi yang paling bergengsi di kekaisaran ini. Pastinya sangat bagus dan mewah, fasilitas pun sangat lengkap. Dan lulusan akademi ini bakal jadi orang yang berpengaruh. Setibanya di Akademi Soren, pelayan itu langsung mengantar Luger ke kepala akademi.
Kepala akademi ini adalah seorang wanita cantik yang pastinya OP ya, bernama Elisa Willow. Walaupun Elisa ini sudah mendengar mengenai pembajakan kereta, tapi dia bersyukur karena profesor akademi yang baru ini tidak terluka sama sekali. Nanti takutnya bakal mencoreng reputasi sekolah. Setelah perkenalan singkat, kepala akademi langsung menyodorkan kertas kontrak kerja. Pas dibaca, Lujur kaget bukan main. Gajinya gede cuy, 30 poin emas kerajaan per bulan. Kalau dikonversi sama dolar itu sekitar 300.000 dan kalau jadi rupiah sekitar 4,5 M. Gila nih, dapat jackpot MC kita. Tapi ya gajinya besar, pasti tanggung jawabnya juga besar ya. Awalnya dia ragu, apakah bisa mengajar di mana siswa-siswi jenius bersekolah di sini. Tapi Lujur gak punya pilihan untuk menolak. MC kita ini ahli dalam menipu, menggertak, dan membuat suasana. Selain itu, mengenai pengetahuan tentang sihir itu sendiri, wah memang bukan kaleng-kaleng, udah expert dia. Dan pada akhirnya, Lujur menandatangani kontrak dan resmi menjadi profesor di Akademi Soren dalam 2 tahun. Malamnya, Lujur sudah mendapatkan tempat tinggal yang termasuk dalam akomodasi kontrak kerja. Dia disewakan satu rumah. Terhitung sampai pembelajaran dimulai selama 3 minggu ke depan. Banyak yang harus dipersiapkan ya, mulai dari RPP, silabus, materi, dan media, dan lain sebagainya. Semasa hidupnya di dunia ini selama 27 tahun, MC kita ini terlahir hanya bermodalkan ingatan dari dunia sebelumnya. Untuk bertahan hidup itu sangat sulit, apalagi orang tuanya yang brengsek. Sudah sering menghadapi kejadian yang mempertaruhkan nyawanya. Tapi pada akhirnya dia menjadi profesor akademi Soren yang ya bisa dibilang aman lah. Selain itu, identitas Lujur ini memang terlalu bagus untuk dipakai. Dia adalah anak tunggal dari keluarga bangsawan yang jatuh di kerajaan kecil. Orang tuanya sudah meninggal, dan surat yang diterimanya kemungkinan besar hanya untuk pekerjaan karena semuanya bersifat resmi. Kesimpulannya, gak ada orang yang kenal dengannya, jadi amanlah. Lalu sekarang harus mulai mempersiapkan untuk pembelajaran di Akademi Soren. Singkat cerita, 2 minggu telah berlalu, semuanya sudah dipersiapkan, tinggal menghitung waktu seminggu untuk mulai mengajar. Lagi di kafe kan, tiba-tiba ada seseorang bertundung dan berkacamata hitam ke belakang Lujur dan menyapanya. Jadi dia ngomongnya saling membelakangi gitu. Lujur ini langsung kaget, ini siapa anjir? Orang itu mengatakan kalau Lujur ini adalah First Order. Dan rekan lainnya kesal karena sudah 2 minggu si First Order ini kok gak ngasih kabar. MC kita ini panik dan berusaha untuk mengikuti alur pembicaraan orang itu. Dia paham kalau orang yang dicarinya adalah si Lujur Chelsea yang asli. Walaupun panik, tapi MC kita ini ahli dan dapat bersikap tenang mengikuti pembicaraannya. Dalam percakapan itu diketahui kalau Lujur Chelsea adalah seorang yang punya jabatan penting di suatu organisasi rahasia. Jabatan-jabatan penting ini atau yang disebut dengan eksekutif ya, dinamai dengan Zero Order, First Order, Second Order, dan Third Order. Semakin kecil angkanya semakin tinggi jabatannya. Si Lujur ini jabatannya adalah First Order, jadi ya kedua tertinggi. Sekarang organisasi itu sedang melakukan misi penyusupan ke Akademi Soren. Organisasi memerintahkan 31 orang Second Order dan 7 orang Third Order untuk melakukan misi penyusupan ini. Dan tokoh penting di Akademi Soren sudah dihabisi semuanya. Dan orang yang mengkhianati organisasi sudah ketahuan, hukumannya sangat kejam dan bengis. Tubuhnya dirobek, disuruh makan tubuhnya sendiri, dan pada akhirnya orang itu jadi makanan anjing. Selain itu, orang misterius ini kelihatannya jabatannya lebih rendah dari Lujur Chelsea. Dilihat dari reaksinya, dia sangat ketakutan. Dengan berbekal pengalaman penyamaran berpuluh-puluh tahun, MC kita ini bisa mengendalikan pembicaraan dan pada akhirnya dia berhasil pergi meninggalkan orang misterius itu. Walaupun terlihat keren dan menakutkan ya, tapi kenyataannya panik dong. Jir, apa-apaan identitas si Lujur Chelsea ini? Jir lah, kok makin ngeri ya? Apa maksudnya pembunuhan tokoh-tokoh penting akademi? Begitu pikir MC kita ini, dan pada akhirnya Lujur pergi meninggalkan orang misterius itu sambil campur aduk perasaannya. Jir, lagi-lagi gua apes nih. Di rumahnya, dia sangat menyesal sudah mengambil identitas Lujur Chelsea ini. Karena identitasnya memang dibuat sedemikian rupa untuk bertujuan menyusup ke akademi. Dan surat-surat yang diterima atas nama Lujur itu pasti adalah pesan enkripsi. Dan benar saja, saat diterjemahkan, isi surat itu merupakan perintah menyusup ke Akademi Soren dan menarik perhatian seluruh akademi. Dan instruksi nanti akan dikirimkan lebih lanjut. Walaupun begitu, MC kita ini masih bingung. Kok bisa-bisanya eksekutif organisasi rahasia mati karena pembajakan kereta? Gak masuk akal. Seseorang sekuat itu harusnya bertahan lah. Tapi ya namanya udah kejadian, gak ada gunanya mengeluh.
Sekarang MC kita ini harus memikirkan bagaimana caranya agar tidak ketahuan sama sekali, baik dari pihak akademi maupun pihak organisasi rahasia. Atau jika mau main aman, MC kita ini berusaha membuat skenario di mana pihak akademi untuk menghabisi penyusup organisasi rahasia. Main aman ya kan? Akademi Soren itu sangat kuat, pasti organisasi rahasia ini bukan tandingannya sama sekali. Jadi 2 tahun ke depan merupakan waktu-waktu yang sulit bagi MC kita ini. Udah enak-enak dapat kerjaan gajinya gede, tapi malah gini. Entah ini apes atau untung ya. Seminggu telah berlalu, sekarang waktunya para siswa masuk sekolah setelah liburan mereka selesai. Dan di suatu kelas, di situ terlihat para siswa membicarakan profesor baru yang akan mengajar mereka untuk mata pelajaran Theory of Spellcasting and Understanding of Element yang akan dipelajari pada tingkat 2. Mereka bingung, kok bisa-bisanya profesor baru mengajar tingkat 2? Karena ya, kalian udah paham lah gimana rasanya kalau guru itu kalah adu bacot sama murid yang pertanyaannya itu out of the box. Ditambah, Akademi Soren merupakan tempat berkumpulnya orang-orang jenius dari seluruh kekaisaran ya kan. Profesor Mapel ini sebelumnya mengundurkan diri gara-gara dipojokkan oleh salah satu siswa tuh yang rambutnya biru. Cewek itu berdebat dan profesornya kalah di depan seluruh murid. Malu tuh kan auto aja resign. Cewek itu namanya Flora. Walaupun profesor baru ini punya banyak prestasi ya, banyak menerbitkan jurnal penelitian bidang kemiliteran mengingat pekerjaan sebelumnya adalah militer. Tapi gara-gara orang itu adalah bangsawan yang telah jatuh, itu adalah kejelekannya. Biasalah, walaupun akademinya memperbolehkan bangsawan dan non-bangsawan bersekolah atau mengajar di sini, tapi masih aja ada diskriminasi. Dan tidak lama kemudian, profesor baru masuk ke ruangan kelas. Ya, itu adalah loser Chelsea atau MC kita ini. Gebrakan meja pertama kalinya mencuri perhatian seisi kelas. Para murid terdiam. Setelah perkenalan, Luger menyampaikan apa yang perlu disampaikan di awal semester. Pertama, walaupun judul mapelnya adalah teori, tapi Luger akan mengajarkan keduanya, teori dan praktek. Ya ini kayak K3 dan K4 aja ya kan. Kalian yang kerjanya guru atau anak kuliah pendidikan pasti paham lah. Lalu kedua, memperbolehkan anak kelas 1 mengambil kelas ini. Karena sejatinya mapel ini untuk kelas 2 saja. Walaupun terdengar aneh, tapi menurutnya itu merupakan kewajibannya sebagai seorang guru untuk mengajarkan pada siapapun terlepas dari tingkatannya. Dan terakhir, Luger memperingatkan kalau kelas yang diajar ini bukanlah kelas yang mudah untuk mendapatkan nilai bagus. Sebaliknya akan sangat sulit. Mengingat dirinya adalah profesor baru, pasti banyak yang berpikir kalau kelas ini gampang. Sebenarnya tujuan dia mengatakan semua hal itu agar murid-murid yang datang untuk belajar akan semakin sedikit. Kan enak ya? Semakin sulit mapelnya, pasti semakin sedikit murid yang belajar dan semakin gampang ngajarnya. Suasana pertama kali Luger datang ini sangat mencekam ya. Dia menanamkan di benak para siswa kalau Luger ini adalah dosen killer lah istilahnya. Tapi di samping itu, si Flora malah tertarik dengannya. Dan benar saja, setelah selesai kelasnya, Luger berjalan di lorong. Ketika siswa melihatnya, mereka langsung menyingkir dong. Kayak memberikan karpet merah gitu. Wah, memang bukan kaleng-kaleng nih MC kita ya kan? Tapi di samping itu, ternyata ada cewek yang mendekatinya. Dia juga profesor baru di akademi ini, namanya adalah Selena. Baru aja ketemu langsung ngajakin makan ya kan. Memang syarat dan ketentuan berlaku, harus ganteng ya guys.